Jadi saya satu rombongan di dalam bis. Jadi ini bis terjun ke dalam jurang. Tapi jatuhnya di tengah jalan. Itu udah plong semua. Jadi turun, lalu saya ngomong. Tadi saya istighfar. Lalu orang-orang nyumbang duit. Saya ngomong, ini uang untuk saya bangun masjid untuk diri saya sendiri. Karena saya orang pertama kali masuk Islam di daerah saya. Lalu kami jalan lagi. Jalan ketemu orang-orang. Lalu ada bapak-bapak ngomong ke orang-orang ini. Kalau kamu mau belajar sama orang ini, orangnya saya. Lalu mimpi saya berlanjut. Ada suara, Injil Barnabas. Injil sekarang banyak berubah. Lalu saya mimpi lagi. Saya mimpi yang orang Kristen menuhankan. Jadi saya mimpikan wajahnya agak berdarah. Lalu saya ngomong, Yesus bukan Tuhan. Kalau saya tidak ngomong sekarang, pasti saya dosa. Lalu saya mimpi lagi. Saya pamit ke orang-orang. Doakan saya. Saya mau pulang mau doakan Islam di kampung saya. Lalu mimpi saya berlanjut. Jadi orang mau bunuh saya. Saya dirangkul, mau dibunuh. Lalu saya berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak tembus. Lalu saya mimpi lagi. Saya meletakkan batu pertama untuk bangun masjid. Mimpi saya berlanjut lagi. Jadi saya pulang ke Kupang, ke daerah saya. Ada orang nitip duit ke abang saya. Jadi ketika saya datang, duitnya kasihkan ke saya. Tak lama kemudian ada abang yang satu ini datang lagi. Lalu saya ngomong, Bang, gimana kalau kita bangun masjid? Lalu abang saya ini marah sekali. Lalu saya mimpi lagi. Saya mimpi di atas langit. Dan itu tulisan bahasa Arab. Langsung saya nyebutnya Allah. Dan itu lafaz Allah. Lalu saya mimpi lagi. Kenapa kamu masuk Islam? Saya mimpi. Semua mimpi saya tuntunan semua. Lalu saya ngomong. Di kampung saya penyembah berhala. Dan itu pas saya sadar, itu azan subuh. Masih ada waktu, Ustaz? Saya mimpi lagi. Oh, apanya? Jadi, kenapa saya masuk Islam? Jadi Allah menuntun saya. Jadi saya memutuskan masuk Islam. Jadi tujuan saya untuk belajar di Pompes Al-Hadid. Alhamdulillah saya diterima. Insya Allah Allah mudahkan saya. Niat saya kan pulang ke kampung saya untuk mencerdaskan saudara-saudara saya.
Ya mungkin ini yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya mah. Mana moderatornya? Aku enggak tahu. Mana moderatornya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya aku ndak begitu siap untuk duduk di sini ya. Aku tadi sebetulnya minta jangan akulah gitu. Karena aku ndak siap, apalagi kalian mesti ndak siap. Nggak siap karena aku ini Jawa, cuman kan kulturku Batak, itu loh masalahnya. Orang Batak itu ngomong aja seperti berantem, apalagi berantem gitu kan. Tapi kan orang Batak itu kan ngomongnya aja tapi hatinya baik gitu. Aku nggak tahu kira-kira beberapa tahun lalu Mas Agustan ya. Entah ingat entah enggak, aku karena sempet blank begini ya. Ketika wajah yang ganteng itu tampil di dunia maya, aku pertama biasa aku lihat wajahnya Agus. Kedua mulai luar biasa. Ketiga sungguh luar biasa. Aku eling arek iki. Aku lihat itu dari rahangnya. Dari rahangnya, bangunan rahangnya ini aku jelas, aku ingat wajah ini gitu. Aku ingat meskipun itu sudah berapa tahun ya. Terus namanya, oh ini ketoknya tambah, namanya itu lebih menambah keyakinanku bahwa dia adalah sosok yang pernah ketemu aku di Jogja. Gitu. Nah, setelah itu aku biarkan waktu berlalu, kira-kira begitu. Selanjutnya, aku kan beralih nih seperti yang aku bilang tadi. Karena budaya masyarakat kita membaca itu buruk, sedangkan video masih dianggap hiburan, ya sudahlah aku lari ke YouTube ya. Tiba-tiba Mas Agus minta fotoku lewat WA nggak salah ya, lewat WA. Terus aku pancing, nah, sampean kenal aku dari mana minta foto? Ya dari YouTube Pak. Oh berarti dia lupa. Gitu. jadi karena dijawab, oh lewat YouTube Pak. Gitu. Ya, oh ya sudah, aku membiarkannya. Sampai sekarang aku membiarkan, nggak cross check. Berarti kesimpulanku dia lupa gitu ya. Lupa akan peristiwa bahwa kasusnya seperti Mas ini, tapi beliaunya lebih awal dulu ingatku. Kalau panjenengan sudah berapa lama masuk Islam? 3 tahun. 3 tahun. Kalau Mas Agus dulu kan belum lama kan? Masih anget lah ya. Masih anget waktu dulu kan. Kalau Mas ini kan sudah agak lama gitu. Karena dia jawab, kamu kenalku di mana? Di YouTube Pak. Gitu. Ya sudah, aku anggap itu berlalu begitu saja ya. Tapi aku bangga. Aku bangga, ya, karena dia lahir sebagai, aku bilang, tampil sebagai pembela Islam. Meskipun aku jujur, aku sering dapat pesanan, Gus Beti tolong Agustan diperingatkan gitu. Aku bilang ya semoga saja nanti gitu. Karena mungkin dalam tataran bahasa komunikasinya terlalu radikal dalam tanda kutip mungkin gitu ya. Nanti ditimbang-timbang sendiri saja gitu. Dan aku malam ini menyampaikannya seperti itu. Jadi video Mas Agustan ketemu aku ya prosesnya begini, karena di Arimatea itu begitu, kita tidak begitu saja terima pengakuan. Apa sulitnya mengaku? Gak pakai modal kan? Apa sulitnya? Nah kebetulan teman-teman mempercayai aku di bagian investigasi, kita sempat investigasi dulu. Dan videonya ada. Ada satu lagi siapa ya?
Oh iya, Mas Puji ya, yang tinggi besar itu ya. Oke. Oke. Ya, aku tuh kalau masalah gini agak-agak lupa juga ya. Berapa dua ya? Iya dua. Gitu. Oke, akhirnya waktu sudah berlalu lama dan maksudku begini loh. Aku tidak ya. Semoga Allah menjaga hatiku. Maksudku kan, aku kan bangga, aku kan menanam. Aku kan menanam di Agus. Agus kenal aku sama nggak kenal aku bukan urusanku. Tetapi Agus menjadi gitu, aku menanam. Dan di akhirat nanti Allah akan semoga berikan buahnya untukku. Allahu Akbar. Karena dia sekarang menjadi mujahid. Dua-duanya sama Mas Puji. Jangan. Maksudku begini, kalian berusaha menanam. Kalian berusaha menanam, ngerti? Perkara nanti yang Anda tanam itu kenal sama Anda atau tidak, bukan urusan. Aku ngomong tuh, kalian siap enggak? jadi kebetulan videonya itu aku setel nggak bisa. Kalau disetel di laptop bisa, tapi aku pernah mau unggah di YouTube, nggak bisa. Sampai sekarang belum terunggah gitu loh. Ya? Jadi maksudku begini, kalian menanamlah, menanam seperti aku menanam gitu. Paham nih? Terserah apa yang mau kalian tanam gitu loh. Terserah, tanam. Karena dalam misalan itu perumpamaan. Kita bisa buka surat Abraham atau Ibrahim ya. Nomornya mulai nomor 24, 25 dan 2 berapa. Bahwa pohon itu dijadikan sebuah perumpamaan. Pohon yang baik itu dia punya akar yang baik, dia punya batang yang baik, dan dia punya buah yang baik. Lah kalian menanam. Jadi tujuanku menceritakan itu bukan aku pamer, aku sudah punya jasa menanam kebaikan, dan semoga kebaikan itu tetap tumbuh, tapi tidak. Tapi aku mengajak kalian menanam. Paham? Oke. Lanjut. Iki isi introduction nih ya. Sekarang begini. Aku harus hati-hati bicara bahwa di dalam Islam itu ada juga yang disebut dengan mimpi yang benar. Itu ada. Bahkan salah satu cara ya penurunan wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu lewat mimpi. Ya. Dan kita boleh berantem 7 hari 7 malam bahwa firman yang pertama itu bukan Iqra tapi Al-Fatihah. Itulah dia disebut sebagai pembuka. Kan lucu kalau pembuka datangnya belakangan. Kan lucu. Namanya pembuka pasti di depan. Jadi surat yang di pertama yang diterima Kanjeng Nabi Muhammad selesai satu surat itu Al-Fatihah dan lewat mimpi. Itulah yang membimbing Kanjeng Nabi untuk ke Gua Hira. Baca di sirah yang dikarang oleh dari India itu siapa? Nah sekarang aku setiap mendengar orang mimpi terus dia memilih agama, aku bilang begini, apa parameter mimpinya itu benar? Apa? Jadi kalau ada orang bilang, aku ketemu Yesus terus bersaksi, gue tanya, ame lu Yesus yang mana? Karena Yesus kan banyak. Dan genetikanya tidak semitik gitu, Eropa semua. Lebih dekat ke pemain-pemain sepak bola Italia kan? Aku pernah di Barong Bulo di Sulawesi naik ke gunung sana. Namanya Abdul Aziz tapi sudah ke gereja. Ya karena apa ya, kita khotbah, kita dakwah pakai ayat, mereka dakwah pakai hand traktor, ya jelas kalah kita. Namanya Abdul Aziz, itu Iwan masih ingat? Ternyata di gambarnya ada fotonya Yesus. Aku tanya, apakah itu foto Yesus? Iya. Tahun berapa di foto? Tahun berapa teknologi menemukan alat-alat fotografi? Tersenyum dia. Nah sekarang ada orang mimpi ketemu Yesus. Terus dia masuk Kristen.
pertanyaanku, parameter apa untuk mengukur dia bahwa mimpi itu benar? Itu loh. Coba, gimana? Jadi sesuatu yang tidak membanggakan hatiku ketika ada orang memilih agama itu lewat satu mimpi, dua perkawinan. Kalau lewat mimpi, parameternya apa? Aku tidak menyalahkan loh ya. Cuman beri aku sebuah pemikiran yang itu dibangun atas rasional bahwa mimpinya itu benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau lewat perkawinan, kenapa Anda masuk Islam? Karena saya kawin. Kawinnya sama siapa? Sama orang Islam. Gue tanya Amel lu, kalau lu kawin sama orang Buddha, lu jadi apa? Benar nggak? Benar nggak? Benar kan? Jadi tidak rasional gitu loh. Jadi kalau ada orang masuk Kristen, murtad, namanya ketemu Yesus ini tuh, ya kasih senyum sajalah, kasih senyum saja. Ya, itu sungguh tidak rasional. Ya, karena apa? Bagaimana mimpinya itu benar? Nah, karena aku berpijak pada paradigma akademis, itu harus menempatkan dua permasalahan di atas meja yang sama. Tidak boleh, aku tidak adil, itu tidak boleh. Begitu juga, ketika ada orang masuk Islam, itu lewat mimpi. Itu tidak membanggakan aku. Ya, tidak. Kenapa? Sejauh apa mimpi itu benar? Gimana Pak? Jawabnya apa? Itu mimpinya benar atau salah? Benar, parameternya apa? Salah, parameternya apa? Nah, jadi kita harus tahu bahwa setiap agama itu punya kitab suci. Setiap kitab suci itu mesti punya agama. Itu gandengan. Ya, setiap agama setiap kitab suci punya agama. Berarti kita menelaah kebenaran agama lewat kitab suci. Kalau kitab sucinya brengsek, berarti agamanya brengsek. Kalau kitab sucinya benar, berarti agamanya. Pertanyaan Mas, selama panjenengan itu ada di Kristen, pernah megang kitab sucinya? Saya enggak begitu tahu. Oh, enggak begitu tahu. Enggak pernah masuk gereja soalnya. Oh, enggak pernah masuk gereja. Oke. Sekarang gini, kalian tahu nggak apa bedanya kitab suci dan terjemahan kitab suci? Apakah kitab suci itu terjemahan kitab suci? Bukan kan? Bukan, oke. Jadi kalau teman-teman Kristen ke gereja itu megang kitab suci atau terjemahan kitab suci? Kalau terjemahan itu langsung dari Allah atau produk manusia? Kalau produk manusia ada kemungkinan salah tidak? Itu pengembangan rasional. Ya. Sesuatu yang saat ini menjadi jargon yang dijual oleh teman-teman Kristen adalah kedatangan kedua. Ya. Kedatangan kedua. Bahwa nanti Yesus mau datang lagi. Sekarang Yesus lagi akan turun menjemput mereka setelah Yesus mempersiapkan tempat di surga. Aku tanya, Anda tahu Yesus sekarang di atas dulu ya? Aku nggak bilang tempatnya, karena nanti bermasalah ini. Anda tahu Yesus di atas itu dari mana? Dari Injil. Semua Injil menulis Yesus naik ke atas? Tidak. Itu bagian yang fundamental keselamatan. Yesus katanya mau datang lagi menjemput mereka ke surga. Lah pertanyaanku, Yesus sekarang ada di mana? Ini dua terjemahan bermasalah. Yang sekarang katanya Yesus di langit. Yang sekarang di surga. Tetapi linker ya, yang ND punya itu ada di langit. Bisa nggak dibedakan langit dan surga? Yang benar yang mana? Coba. Yang benar yang mana? Di langit atau di surga? Kemudian kita kembangkan.
Injil mana yang mengatakan Yesus naik ke langit? Matius dan Yohanes diam 1000 bahasa. Tidak pernah mengatakan Yesus naik ke langit. Kalau kita berpegangan terhadap nama-nama murid Yesus, maka kan selesai sudah. Karena yang bisa pertaruhkan berdasarkan nama hanya Yohanes, Matius sama Yohanes. Markus, Lukas bukan muridnya. Paham? Tapi oke lah kita coba pemikiran itu akan lebih terbuka lagi. Oke lah, Markus kita tidak masalahkan, Lukas tidak kita permasalahkan. Oke? Nah, sekarang Markus mengatakan Yesus naik ke langit. Ya. Sekarang pertanyaannya, ternyata Markus berhenti di mana itu menjadi perdebatan sengit, dan ada 2 pendeta sudah mengatakan bahwa Markus itu harus berhenti di ayat terakhir, ayat berapa? 16 ya? 16:8. Coba. Sedangkan Yesus naik ke langit itu, ya, ke surga itu di ayat-ayat setelah ayat 9 ke bawah, hampir 20-an. 13. Berarti valid nggak ceritanya? Kan jadi masalah. Kita buka di Kodeks Sinaiticus juga nggak ada. Markus gugur. Tinggal Lukas. Ternyata Lukas ngomong 2 kali. Lukas ngomong di kitabnya, juga ngomong di Kisah Para Rasul. Tapi tempat take off-nya itu nggak sama antara Lukas ngomong di kitab Lukas sama Lukas ngomong di Kisah Para Rasul. Aku lupa, yang satu ngomong di Betani naik ke atas langit, yang satu tempatnya tidak di Betani. Masalah kan? Ente ngerti nggak sih? Markus duduk, Kisah Para Rasul berdiri. Apa tambah itu lagi, tambah kacau kan? Jadi maksudku gini mas, ya. Kalau sampean mau mencari kebenaran, ya, lihat kitab suci. Aku tidak bisa mengatakan mimpimu itu benar atau salah. Parameternya apa? Tetapi dengan ketertarikanmu kepada Islam itu sudah sebuah hidayah yang itu sangat mahal. Sekarang tinggal untuk memperkuat akidahmu, pahami kitab sucinya. Bagaimana cara mempertaruhkan bahwa kitab itu benar-benar suci, bukan terjemahan. Paham? Ya itulah yang ada di Al-Quran. Karena Al-Quran itu dalam original teks. Bagaimana nabinya orang Israel kok kitab sucinya bahasa Indonesia? Paham? Oke. Jadi itu dari aku ya. Aku akan lebih senang kalau dialognya itu dialog analitis ya. Mimpi itu romantisme. Aku agak sulit. Mau dari sudut mana kita hakimi benar atau salahnya. Tapi analitis seperti ini mas ya, aku cerita ke sana sebetulnya itu untuk bekalmu ya. Kamu pegang Bible, kamu pegang Al-Quran ya. Ini itu bukan kitab suci, terjemahan kitab suci. Yang ini kitab suci, yang Arabiunnya itu. Oke? Ya, jadi nanti bisa diskusi sama ustadznya ya, karena kan bisa ketemu tiap hari. Intinya semakin mantapkan keimananmu itu dengan analisa-analisa rasional yang itu bisa kita jadikan parameternya itu jelas gitu loh, untuk menemukan benar dan salah. Oke? Itu dari aku. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Bahasnya jelas? Jelas. Siap? Siap. Oke. Jangan modal yakin-yakin dulu jangan ya. Pelajari, nanti sama ustadznya mesti dibimbing. Oke? Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Sudah kan? Ya, matur suwun. Sami-sami. Suhu. Ini
Ini? Iya, nanti Emosi dia kalau nggak dikasih ini. jangan dipisah. Sambil pegang. Sudah selesai toh rekamannya. Dijadikan satu dengan. Sudah selesai Pak rekamannya Pak. Sudah selesai Pak. Ini ngejain aja ini orang ini. Iya. Alhamdulillah, sudah kita saksikan.